Hai guys, yuk belajar IPA kembali bareng Mr. Ervan. Hai guys, pada video sebelumnya kalian telah mempelajari sistem reproduksi pada manusia. Kali ini kita akan beralih pada dunia tumbuhan. Bagaimana perkembangbiakan pada tumbuhan? Simak video berikut ini. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara, baik secara generatif atau kawin, maupun secara vegetatif atau tidak kawin. Yang pertama, kita akan mempelajari perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Seperti apa perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? So keep focus and let's begin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses perkembangbiakan secara generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, sama seperti pada hewan. Nah, ini adalah gambar perkembangan generatif. Serbuk sari nantinya akan jatuh di kepala putik dan terjadilah penyerbukan. Lalu pada serbuk sari akan tumbuh bulu menuju ruang bakal biji dan terjadilah pembuahan dan terbentuklah zigot. Nah, bakal biji akan membentuk biji yang nantinya akan diselimuti daging buah, dan dari biji tersebut akan tumbuh tanaman baru. Berdasarkan apa yang kita lihat tadi, bunga sangatlah penting bagi perkembangan tumbuhan. Coba kamu perhatikan bunga yang ada di sekitarmu. Apakah semua bunga warnanya sama? Apakah semua bunga yang pernah kamu lihat bentuknya sama? Nah, berdasarkan kelengkapannya, bunga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bunga sempurna. Yang kedua, bunga tidak sempurna. Bunga sempurna atau bunga lengkap adalah bunga yang memiliki bagian-bagian bunga yang lengkap, seperti mahkota, kepala putih, tangkai putih, kepala sari, tangkai sari, bakal biji, kelopak, bakal buah, dan tangkai. Tahapan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tahapan perkembangbiakan generatif tumbuhan meliputi yang pertama penyerbukan atau yang disebut juga dengan polinasi. Dan yang kedua, pembuahan atau fertilisasi. Yang ketiga, penyebaran biji. Dan yang keempat, perkecambahan. Kita bahas yang pertama, yaitu penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Jenis penyerbukan, apa sajakah perantara penyerbukan bunga yang berfungsi membantu terjadinya proses penyerbukan atau polinasi? Kita bahas yang pertama ada anemogami. Anemogami merupakan penyerbukan dengan bantuan angin, di mana terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga kecil, ringan, dalam jumlah yang banyak, dan tidak menghasilkan nektar serta tangkai bunga yang mudah bergoyang jika tertiup angin. Contohnya pada padi dan jagung. Nah, seperti pada gambar berikut. Yang kedua, entomogami. Merupakan penyerbukan dengan bantuan serangga, terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga dengan warna menarik dan cerah serta menghasilkan nektar. Contohnya pada bunga mawar. Yang ketiga yaitu ornitogami, merupakan penyerbukan dengan bantuan burung, terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga dengan warna menarik dan cerah, yang berukuran besar serta menghasilkan nektar yang cukup banyak. Contohnya pada bunga cangkring atau dadap. Berikutnya yaitu chiropterogami, merupakan penyerbukan dengan bantuan kelelawar,
terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga dengan warna menarik dan cerah serta menghasilkan nektar mekar pada malam hari. Contohnya adalah tanaman kaktus. Berikutnya adalah antropogami, merupakan penyerbukan dengan bantuan manusia, terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga berumah dua. Apa yang dimaksud berumah dua? Yaitu dalam satu pohon hanya terdiri dari satu jenis bunga jantan atau bunga betina. Contohnya pada bunga anggrek, sehingga membutuhkan bantuan manusia untuk melakukan penyerbukan. Penyerbukan jenis berikutnya yaitu autogami, merupakan penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Contohnya bunga sepatu. Berikutnya adalah geitonogami, merupakan penyerbukan dengan serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan yang sama. Geitonogami ini disebut juga dengan penyerbukan tetangga. Lanjut, allogami, merupakan penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Terakhir, hibridogami, merupakan penyerbukan dengan serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain yang berbeda jenis. Kita lanjut tahapan perkembangbiakan generatif tumbuhan berikutnya. Setelah penyerbukan ada proses pembuahan atau fertilisasi. Proses pembuahan atau fertilisasi merupakan proses meleburnya inti vegetatif dan inti generatif serbuk sari pada kepala putik. Tahap perkembangbiakan generatif tumbuhan berikutnya yaitu penyebaran biji. Penyebaran biji yang jatuh dari induk akan meningkatkan peluang biji untuk tumbuh menjadi individu baru. Ada beberapa jenis penyebaran biji, ada 4. Yang pertama anemokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Yang kedua hidrokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan air. Yang ketiga zookori, proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Yang keempat antropokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan manusia. Dan tahap perkembangbiakan generatif tumbuhan terakhir yaitu perkecambahan. Perkecambahan yaitu mulai tumbuhnya biji menjadi tumbuhan baru. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan yang tidak memiliki bunga? Dapatkah mereka berkembang biak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak video berikutnya. Thanks for watching and see you soon.